Halo anak-anak kelas 10, kembali lagi di pembelajaran online biologi. Hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup biologi. Sudahkah kalian siap untuk belajar hari ini? Baiklah, silakan simak video ini ya. Nah anak-anak, saat ibu menyebutkan kata biologi, apa sih yang ada di pikiran kalian? Apakah profesi seperti ini yang kalian bayangkan? Seorang dokter, seorang peneliti, atau seorang laboran, ataupun seorang tenaga pendidik yang bekerja di universitas maupun sekolah, ataupun seseorang yang bekerja di dunia pertanian. Nah, anak-anak, untuk mengenal lebih jauh tentang biologi, yuk mari kita simak video berikut ini. Pada bab ini, yaitu memahami tentang ruang lingkup biologi atau permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja berdasarkan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, memahami hakikat biologi sebagai ilmu. Yang kedua, mengetahui objek kajian biologi. Yang ketiga, menganalisis cabang-cabang ilmu biologi. Dan yang keempat, mengetahui peranan biologi dalam kehidupan. Nah, biologi berasal dari kata bios yang artinya hidup dan logos artinya ilmu. Jadi, biologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup serta permasalahannya. Nah, biologi atau ilmu hayat merupakan bagian daripada ilmu pengetahuan alam atau IPA yang disebut dengan sains. Tentunya, IPA sendiri sudah kalian dapatkan di jenjang SD maupun SMP. Sains dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam, baik gejala biotik dan abiotik. Sebagai bagian dari ilmu sains, biologi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama, mempunyai objek kajian yang konkret. Objek tersebut dibedakan menjadi objek material dan formal. Objek material merupakan objek yang dibahas, seperti makhluk hidup dan makhluk yang pernah hidup termasuk fosil. Sedangkan objek formal merupakan cara memandang objek tersebut seperti struktur, fungsi, maupun interaksi makhluk hidup. Ciri yang kedua adalah dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris, artinya berupa pengalaman yang nyata yang dapat dilakukan oleh semua orang. Yang ketiga, bersifat sistematis sesuai dengan metode ilmiah, yang artinya menggunakan langkah-langkah secara urut dan bersifat baku. Yang keempat, menggunakan cara berpikir logis dan konsisten. Yang kelima, hasil kajian bersifat objektif. Dan yang keenam, teori yang dihasilkan bersifat umum. Adapun objek kajian biologi yang tersusun dari terendah hingga tertinggi, yang pertama molekul. Ya, seperti kalian lihat di sini ada atom, di sini molekul. Jadi molekul itu tersusun atas atom-atom. Yang kedua adalah sel. Ya, ini merupakan gambar daripada sel tumbuhan. Yang mana sel sendiri dapat didefinisikan sebagai berikut. Kesatuan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Yang ketiga, yaitu jaringan. Nah, ini merupakan gambaran dari jaringan hewan. Ya, jaringan sendiri dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Selanjutnya, organ. Nah, ini merupakan jantung. Ya, sebagai organ dalam sistem peredaran darah. Jadi, organ didefinisikan sebagai kumpulan dari jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, selanjutnya yaitu sistem organ. Nah, sistem organ sendiri merupakan kumpulan daripada organ-organ yang melakukan fungsi dan tugas yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, tadi kan kalian melihat organ jantung. Nah, di sini
merupakan jantung itu termasuk ke dalam sistem peredaran darah. Jadi tidak hanya jantung yang bisa kalian lihat, di sini juga ada paru-paru, kemudian pembuluh darah. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian masuk ke organisme atau individu. Jadi, organisme atau individu dapat diartikan sebagai makhluk hidup tunggal. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, masuk ke populasi. Apa itu populasi? Populasi merupakan kumpulan daripada individu yang sejenis dan menempati suatu wilayah atau daerah tertentu. Jadi, kalau populasi dia tidak sendiri lagi, tapi dia sudah punya kawan dan hidupnya bergerombol dengan sesamanya seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke komunitas. Jadi, komunitas ini dapat didefinisikan kumpulan daripada beberapa populasi yang saling berinteraksi di suatu tempat. Jadi, di sini tidak hanya ada populasi zebra, tapi juga dapat dilihat ada populasi kuda. Jadi, di dalam komunitas itu bisa kalian menemukan lebih dari satu jenis populasi yang mendiami suatu tempat. Nah, selanjutnya masuk ke ekosistem. Ekosistem sendiri dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Seperti kalian lihat di sini, ini merupakan ekosistem sungai. Jadi di sini komponen biotiknya bisa kalian lihat ada kura-kura, kemudian ada tanaman, ada ikan, ada katak, kemudian ada burung dan sebagainya ya. Jadi biotik ini adalah komponen yang hidup. Sedangkan abiotiknya yang tidak hidup berupa apa? Berupa matahari, udara, air, tanah, seperti itu ya anak-anak. Nah anak-anak, apakah kalian sudah paham dengan penjelasan objek kajian biologi tadi? Apakah kalian sudah bisa menyebutkan tanpa melihat urutan ataupun tingkatan organisasi makhluk hidup dari yang terendah sampai yang tertinggi? Coba dilakukan sekarang sambil kalian melihat video sambil juga mengingat-ingat. Nah, anak-anak, untuk cabang ilmu biologi ini Ibu kelompokkan berdasarkan pertama, tingkatan organisasi kehidupan, yang kedua, objek biologi, yang ketiga, persoalan atau tema pokok, keempat, kaitannya dengan ilmu lain, dan yang kelima, yaitu aspek kehidupan. Pertama, berdasarkan tingkat organisasi kehidupan. Yang pertama yaitu biologi molekuler, yang bidang kajiannya membahas tentang penyusun tubuh makhluk hidup tingkat molekuler. Yang kedua yaitu genetika. Nah, genetika bidang kajiannya berupa cara pewarisan sifat pada makhluk hidup. Selanjutnya, sitologi. Jadi, sitologi ini membahas tentang susunan dan fungsi bagian-bagian sel. Kemudian ada histologi. Jadi, histologi ini akan membahas tentang susunan dan fungsi jaringan tubuh pada makhluk hidup. Jadi, sitologi itu sel, histologi itu tentang jaringan. Selanjutnya ada anatomi. Jadi, anatomi membahas tentang struktur dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian fisiologi, ya. Kalau fisiologi ini membahas tentang proses dan kegiatan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Berdasarkan objek biologi, cabang ilmu biologi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, virologi yang membahas tentang kehidupan virus dan pengaruhnya bagi makhluk hidup. Yang kedua, yaitu bakteriologi yang membahas tentang kehidupan bakteri dan peranannya bagi kehidupan. Selanjutnya, yang ketiga itu ada mikologi yang membahas tentang kehidupan jamur dan peranannya bagi kehidupan. Cabang biologi lainnya yaitu botani, membahas tentang kehidupan tumbuhan dan peranannya bagi kehidupan. Yang membahas tentang kehidupan lumut disebut dengan briologi, sedangkan yang membahas tentang kehidupan paku disebut dengan pteridologi. Selanjutnya, zoologi. Zoologi ini membahas tentang segala sesuatu tentang hewan. Yang membahas tentang serangga disebut dengan entomologi, yang membahas tentang burung disebut dengan ornitologi, yang membahas tentang reptilia dan amfibi disebut dengan herpetologi,
dan yang membahas tentang ikan disebut dengan ichtyologi. Selanjutnya, ada parasitologi yang membahas tentang kehidupan parasit dan pengaruhnya bagi kehidupan. Kemudian fikologi yang membahas tentang ganggang dan peranannya bagi kehidupan. Berdasarkan persoalan atau tema pokoknya, cabang ilmu biologi dapat dibedakan menjadi ekologi, membahas tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya, baik abiotik maupun biotik. Yang kedua, evolusi, membahas tentang perkembangan makhluk hidup dari yang sederhana hingga kompleks. Selanjutnya, imunologi membahas tentang sistem kekebalan tubuh makhluk hidup. Taksonomi membahas tentang penggolongan makhluk hidup, dan patologi berhubungan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit. Berdasarkan kaitannya dengan ilmu lain, cabang ilmu biologi dibedakan menjadi biokimia, membahas tentang proses-proses kimia dalam kehidupan, biofisika, membahas tentang proses-proses fisika dalam kehidupan, bioteknologi, membahas teknologi yang memanfaatkan organisme, paleontologi, membahas tentang kehidupan makhluk hidup pada zaman lampau dilihat dari fosil. Rupanya, cabang biologi dibedakan menjadi biologi perkembangan yang membahas tentang perkembangan individu atau organisme. Nah, ini seperti yang bisa kalian lihat, ini perkembangan dari biji, kemudian bentuk kecambah, hingga bentuk tanaman yang sudah memiliki batang serta daun. Kemudian embriologi. Embriologi membahas tentang perkembangan embrio. Nah, seperti yang kalian lihat, ya, ini perkembangan embrio hingga membentuk janin. Ilmu biologi juga bermanfaat di berbagai bidang kehidupan. Di bidang pertanian, dengan adanya teknik kultur jaringan, bibit tanaman dapat dibuat dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat. Selain itu, kultur jaringan juga memanfaatkan sifat daripada tanaman yaitu totipotensi, yang artinya setiap bagian tanaman dapat berkembang biak karena seluruh bagian tanaman terdiri atas jaringan-jaringan hidup. Selanjutnya, adanya ilmu genetika telah berhasil diciptakan buah-buahan tanpa biji, misalnya semangka dan pepaya tanpa biji. Di bidang peternakan telah ditemukan teknik inseminasi buatan untuk meningkatkan kualitas ternak. Di bidang kedokteran sudah dikembangkan tentang teknologi bayi tabung yang digunakan untuk membantu dalam mengatasi masalah ketidaksuburan atau infertilitas. Di bidang lingkungan, adanya bioteknologi dapat mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak di laut. Tumpahan minyak tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri Pseudomonas fotida atau dengan teknik bioremediasi dengan memanfaatkan mikroorganisme tertentu. Nah, bagaimana video tadi? Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan Ibu mengenai ruang lingkup biologi? Nah, apabila kalian memiliki pertanyaan atau hal-hal yang kurang dipahami, silakan bertanya ya setelah video ini.